Disclaimer dulu sebelum mulai video ini. Video ini tidak untuk ditiru siapapun. Kalau mau tiru harus dengan protokol safety yang aman karena bisa menimbulkan luka-luka seperti ini yang bekas sampai Anda mati. Kalau yang buat ditaklukkan Om Audra yang itu. Yang mana? Nah, oh gede kali. Nah ini dia sudah mulai tahu gue baik nih kayaknya nih. Enggak boleh gitu dong. Sakit kalau ditabok. Sakit kalau ditabok. Sakit. Kalau ditabok nggak dapat. Nah kalau ditabok ini sakit banget guys ini. Kayak debus. makanya kayak tadi saya dia udah mulai gini kan, udah mulai ngincer atas, udah mending kita cabut dah. Udah mulai ngincer sini saya berdiri kan. Audrey King of the Jungle. Kembali lagi kita akan menjinakkan kucing hutan Afrika Serval. Dulu gue pernah ngejinakin salah satu kucing ini, tapi sayangnya waktu itu gagal karena sakit. Terus gue kembalikan ke ownernya dan ternyata terkena COVID ya. Kayak waktu itu juga ada harimau kena COVID, mirip-mirip kena COVID dan akhirnya tidak terselamatkan guys. Nah yang ini baru lagi, tapi ini lebih menantang karena usianya sudah dewasa. Kalau yang buat ditaklukkan Om Audra yang itu. Yang mana? Nah, saya menyerah itu mah. Hah? Bendera putih kalau yang itu yang saya. Mana? Oh menyerah. Oh gede kali. Oh udah begitu kamu. Hehehehe. Ownernya sih nggak berani untuk kejinakin sama sekali dan gue juga jadi takut sebenarnya. Saya nyerah Om. Hah? Saya nyerah. Kalau nanti nyerah tuh jinak, gimana maksudnya? menjinakannya saya nggak sanggup ini. Emang segalak itu? Nggak galak sih, sayanya yang takut mungkin udah tua Om. Masa? Serval ini kucing hutan dari Afrika yang menyerupai cheetah versi mini dan mereka itu wildcats jadi nggak bisa ngeong meong nggak bisa dan mereka tuh sistem pertahanan tubuhnya adalah defense dengan cara bengis kayak gitu, gigit atau tabok. Enggak, no. Kayaknya kalau jinak mesti dibungkus ini Om. Hah? Mesti dibungkus ini kalau masa jinak. gitu? Iya Om. Okay. Berarti jodohnya sama Om Audra. Dia bengis, ini masih bengis tuh kenalan dulu. Biasanya kita kan harus cek-cek. Ya, ini takut sama gue. Takut sama gue nih. Jangan tabok. Dia fokusnya harus ke arah sana dulu. Fokusnya. Oke. Oke, good boy, good girl. Good girl, takut ini takut. Nah, yang jadi paling mengerikan adalah kalau udah tabok habis itu gigit-gigit kayak dulu gua sama Fit. Yang dulu ya, Serval dulu pernah seperti ini. Enggak. Sakit. Enggak, pelan. Stop. Pelan. Kenceng gitu nggak mau. Oh, kok gigit lagi? Nah, yang ini gue lagi main ke daerah Cianjur. Si owner ini memiliki Serval dengan karakter yang super galak. Katanya sih tidak bisa dipegang dan dia nggak berani sama sekali masuk ke dalam kandangnya. Serval ini usianya 1 tahun. Yang dulu gue jinakin usianya 4 bulan. Jadi kalau gue biasanya hewan di atas 6 bulan gue udah males jinakinnya karena kemungkinan besar akan sangat sulit untuk jinakin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Everything is possible. Sina. Oh, kalau ini kita udah makan belum ini tapi? Belum kasih makan. Belum makan. Bagus dah, cocok. Lapar nggak? Laper dia. Nih, kalau lapar sini. Nih, trial dulu dikit. Oh nggak, kalau nggak mau makan berarti dia takut nih. Tuh. Cobain. Good girl. Oke. Pertanda bagus. Sini.
Wait, sini. Sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini. Jack. Sini, Nak. Ayo, sini. Nih Mam Jack. Good girl, good girl. Sini, 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 sini. Sini, 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 sini. Nah, ini dia sudah mulai tahu gue baik nih kayaknya nih. Nggak boleh gitu dong. Masa begitu? Nih. Pelan, pelan. Kita ambil duduk dah, biar dia rasa gua nggak gede-gede banget ya. Nah, ini bukan penjinakan sih. Ini sebenarnya lebih ke interaksi sehari untuk ngetes sebenarnya karakternya gimana. Apakah masih memungkinkan untuk dilakukan penjinakan ke serval usia dewasa? Bawa digondol. Kalau nggak apa-apa makan dulu dah. It's okay. Emang di wajah beda. Biar tahu ya. Biar tahu kita baik. Ya makan dulu sono. Sini. Nggak. Shh. Bener nggak dapat makan bandel. Lucu ya? Kayak gini tuh nggak bisa sehari jadi guys. Jadi tetap harus rutin tiap hari gitu. Selama paling nggak seminggu lah minimal banget. Ini ada lagi nih. Good job. Good job. Seminggu jinak. Tuh. Lus cantik tuh. Kasih lagi nih tuh. Enggak, kalau kakek nggak mau. Good girl. Kurang lebih 6 bulan serval ini di dalam kandang tidak pernah dapat sentuhan manusia secara dekat. Sejujurnya satwa liar seperti ini memang nggak boleh dijinakin ya kalau kata LSM dunia. Karena yang liar biarkanlah liar. Tapi kalau udah di kandang seperti ini, mungkin karena captive bred tadinya memang diternakan, tapi penyebab galak itu biasanya karena terlalu lambat diambil dari induknya atau terlalu diambil ini dalam konotasi disosialisasikan ke manusia. Jadi kalau misalkan kucing nih lahiran, paling mudah adalah umur 2 minggu kita harus coba pisahin dari induknya dan dibiarkan interaksi dengan manusia dulu. Nanti udah mulai beranjak besar, baru kita bisa interaksi kembali sama induknya. Jadi istilahnya dipisahkan sama kayak doggy, anjing-anjing pun seperti itu, dan juga hamster, marmut dan lain-lain lah, mamalia pada umumnya. Nih latihan, makan sambil dielus. Jadi kalau dielus dia tahu bukan ancaman. Ya, Makannya bareng saya ya. Makannya bareng ya. Jangan kakek-kakek. Nih. Enggak gitu. Nggak dapet. Diambil nih, nggak dapet nih. Nggak dapet. Kok gitu sih? Bandel ya. Nih, nggak diam. Kalau dia mau, nih diam ya, diam. Good girl. Kasih tuh. Mau fokus nggak? Nah, good. Oh gitu, pinter ya. Terus lagi. Good. Kasih lagi nih. Nih kalau main sama serval begitu memang. Gue begini tiap hari, gue kira seminggu lah. Cuma kadang yang gini mental juga kita kena. Iya memang. Ada kalau orang kampung ayah simaan. Sion ya. Ya. Iya mental kita kalau kalah duluan saya nggak berani jadinya. Nah dari umur 6 bulan berarti sampai 1 tahun, kurang lebih 6 bulan juga di dalam kandang ini, dia itu ya cuma diempanin dari luar. Nah hari ini gue akan coba masuk sengeri apa. Buat kalian yang belum pernah pelihara Wildcats, kelihatannya memang ini kucing kecil. Tapi pada aslinya ini tuh kayak 2 kali lipat kucing biasa gedenya ya. Good job. Good. Cerdas. Tuh, dapat lagi. Cerdas. Enggak kaget. Cerdas, pinter. Tuh. Elus. Ini mulai tenang, cuman belum jinak. Kalau jinak mah seminggu lah. Tapi masih ada gini. Jadi dibungkus. Nggak ada dibungkusin. Lucu banget sih, cakep. Ya, tenang ya. Enggak. Tenang. Tuh, cakep ya. Ya, Bang. Ya nggak apa-apa gue. Kan si Ade Biru. Mental jatuh nggak? Gue naon? Enggak. Cek Mental jatuh nggak? Wah, cara mah bahaya tuh. Itu apa keluar?
Oke, cakep. Good girl, good girl. Cari lagi karena udah waras. Oh, udah bisa dielus langsung. Cuman gua nggak pakai rantai sih ya. Bagus sih jangan pakai rantai memang. Nih tapi harusnya gini, cara berikutnya. Kalau gua pribadi tunggu besok sih, tunggu besok. Kayak tadi caranya mirip-mirip tapi sampai dia datang ke kita sendiri. Sini. Gigit nggak? Takutnya dia gara-gara gitu kan. Akhirnya dia dengan Kita coba hand feeding. Dan mereka ini cakarannya atau gigitannya sebenarnya menyerupai macan-macan kayak macan tutul, macan dahan, dan lain-lainnya. Jadi kita akan tes seberapa galak karakter dari Serval ini. Karena tiap individu kucing berbeda-beda, nah gua mau lihat nih, apakah masih memungkinkan untuk dijinakkan kembali. Nggak dikasih. Kalau begitu-begitu gua tambah berdarah dong. Gimana sih, Bong? Kenapa jadi takut, Bos? Iya, jangan gitu gini. Nggak mau. Tambah berdarah lah, tambah berdarah dong. Makannya yang bener. Nggak mau kalau begitu. Tambah berdarah lah saya. Nih, bener. Tisu. Oke, good. Good. Ngeri nih mah. Good. awas kamera lu. Sampai berdarah. Nggak mau. Kalau ini nggak mau. Nih, sini aja nih. Nah, udah. Bandel. Wah, gila guys, ternyata masih galak sekali. Gua coba tes cakarannya apakah dia retract crawl. Ternyata bener-bener di retract. Serval ini senjatanya ada dua nih, kadang kalau nggak nabok gigit kan. Untungnya yang baik dari si Serval ini, dia itu tidak menggigit, jadi hanya tabok-tabokan aja. Cuman tabokannya bukan sembarang tabokan, tapi tabokan maut ini. Hah? Nggak mau, kalau nabok nggak mau. Sakit kalau ditabok. Sakit kalau ditabok. Sakit kalau ditabok tuh. Nggak dapet dah. Kalau ditabok nggak dapet. Kalau ditabok nggak dapet. Kalau ditabok nggak dapet. Ini sakit banget guys sebenarnya. Kayak debus. Nah, ada. Nih gini caranya ya. Kalau mau dapet gini caranya. Tabok nggak dapet. Kalau gini dapet nih. Nih tuh dapet nih. Kalau dipegang boleh dapet. Ini nggak sehari jadi sih ini kalau project dia nih. Nih, pegang, dapet. Nggak mau. Mundur. Mundur. Stay, diam. Awalnya yang berdarah tangan gue di bagian sini. Nah, tapi gue pengen lihat kemampuan dia tuh sebenarnya seberani apa sama lawannya. Karena gue kayaknya lawan sparring yang seimbang sama dia, jadi dia mulai maju, mulai berani. Nah di sini ini bukan untuk berantem, tapi gue pengen bikin dia tuh lebih dekat dan nyaman sama manusia. Makanya gue menggunakan makanan. Ya, ini sebenarnya dia mentalnya udah jatuh sama gue, udah kalah. Tuh, mentalnya udah jatuh sama gue sebenarnya, cuman membandel dia, ngebandel aja ini. Diam dulu, sebenarnya mentalnya udah jatuh, cuman memang harus dipancing supaya dia mau ke arah gue. Nih udah tenangan lah ini, udah lebih tenang dia. Tuh ke arah sana. Kita yang lihat Sana. Tuh, sana. Mundur. Nih. Kaget. Sini. Nih. Tuh. Sini. Diam ah. Sini. Diam. Kita harus bikin dia menjadi baik dan mengasosiasikan kita kepada kebaikan. Dimana kalau gue kasih dia makan, artinya gue dianggap baik sama dia. Awal dia sudah mulai mau terima makanan dari gue, tapi sebenarnya bukan itu. Yang harus kita lakukan adalah bikin dia datang sendiri ke arah kita untuk meminta makanan dan mau di hand feeding. Oh, ini udah kenyang. Diam. Nah, tuh. Oke, ini udah defense mechanism nih, udah defense nih. Jadi gue mending out dari sini ya. Dah. Diam. Ngeri lu, guguru ininya, kawan ininya. Diam. Tuh, dengan gagartihan gitu sih om. Diam, kena ya. Kebetulan di sana ada karakal yang cukup jinak. Nah, gue kasih contoh nih, kurang lebih kayak begini. Kita bedain ya. Kalau ini hand feeding mau kan? Tuh. Tapi kan Nggak.
Nih, tuh dia, terus dia nggak serius tuh. Kalau di hand feeding mau, nah itu yang harus kita cari karakter itu. Luka-luka menjadi tanda pengorbanan gue untuk lebih dekat sama hewan. Sebenarnya nggak usah luka ya. Kalau gue pakai jaket kayak gini juga nggak luka sebenarnya kan. Tapi gue pengen tahu aja rasanya tuh seperti apa. Karena dia udah kenyang, jadi gak bisa gue terus. Kalau gue terus tambah bocel nanti. Nah tuh makanan udah nggak mau dia makan sama dia tuh. Nah tuh udah kenyang. Jadi kita harus tunggu lagi. Ya biasalah cakaran-cakaran serval pada umumnya. Seperti yang ada di kiri gua ini nggak ada bedanya kan? Karena gue udah pernah juga sebelumnya, jadi mirip-mirip lah. Ini bukan sesuatu yang harus ditiru. Dia gitu, Kang. Memang dia harus tiap hari lah paling nggak. Tiap hari. Cuman ini besok sembuh kayak gini, mirip-mirip. Sebenarnya kayak mirip debus, tapi bukan debus. Soalnya ini kan nge-trial ya. Sebenarnya kan nggak boleh kena kita. Cuman aku mau tahu aja dia tuh sistemnya gimana. Ternyata dia kalau lapar jadi jinak, tapi kalau kenyang balik galak. Gitu kan? Ini kiper saya mesti diajarin Om. Kalau tapi pakai sarung tangan. Kalau saya kan sengaja pakai kutungan kan. Gegara pakai kutungan jadi sobek-sobek. Tapi kalau pakai sarung tangan bisa. Terus dia kan kita nih tadi karena di kamera kita nggak kasih list sama nggak kasih punishment kan. Jadi harusnya kalau misalkan dia ngegertak gitu kita hajar balik dikit. Harusnya di bandel ya harusnya gitu. Tadi ada di ujung dikit, saya kasih di ujung dikit. Nih ini kalau tadi udah mulai bandel banget kan. Mending kita cabut dulu. Udah cukup, aman. Kaki juga. Bro, udah dia guru. Kaki dikit. Bisa naik gaji bro. Kaki dikit. Tapi ini mah kayak debus punya sih. Hari ini kurang lebih 2 hari nih setelah gua dilukai dia, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini luka yang nggak gitu dalam sebenarnya. Cuman memang ada powernya sedikit karena tajam. Darah tuh keluar. Kalau lo mau di-describe rasanya kurang lebih kayak digigit ular tapi versi di baret. Jadi ini gigit ular ditarik gitu, kurang lebih begitulah. Atau kayak pakai jarum suntik tapi digret gitu, kurang lebih rasanya begitu. Dengan kasih sayang dan dengan kesabaran pastinya kita bisa interaksi dengan hewan. Dan daripada dia di kandang terus seumur hidupnya, lebih baik kita ajarin untuk bersosialisasi. Karena itu salah satu keahlian gue dan mentor-mentor gue untuk membuat hewan buas menjadi friendly terhadap manusia. Dia tuh naboknya nggak sekencang Fat loh. Dulu Fat kencang banget. Ini masih agak lebih jinakan dari yang pernah aku Tapi kalau coba. saya yang dapat duluan hatinya itu. Hati duluan. Iya bener sih. Ini ada potensi jinak, ada cuman memang udah terlalu gede. Mindsetnya udah mindset dewasa, mindset tua. Defense-nya kuat dia. Defense banget. Dia defense kalau udah kenyang memang. Gue kalau Emang- sampai gini banget belum pernah. Cuma kalau diterkam pas di sini, Oh, kalau di leher amit. Makanya kayak tadi saya dia udah mulai gini kan, udah mulai ngincer atas, udah mending kita cabut dah. Udah mulai ngincer sini, saya berdiri kan. di channel gue kena. Gue di sini sampai yang kamera belum. Ah, itu ngeri kalau di leher, kalau kena nyecot pas di pembuluh darah bahaya. Nggak, justru nggak boleh, bukannya salut, ini salah sebenarnya. Iya benar. Cuman kalau gue sukanya begitu, jadi ketahuan nih dia full powernya segitu. Jangan ditiru. Harus pakai lengan panjang. Harus juga pakai sarung tangan. benar banget. Jadi luar biasa ini Kang. Mantap sekali peliharaannya, gokil. Nih terbaik. Ada kenang-kenangan ya, sengaja Ngeri sedikit. Om, saya ngeri Om. Tapi ya beginilah namanya ngejinakin. Kalau saya, cuman memang tiap orang beda-beda. Nah, namanya penjinakan belum tentu bisa 100% jadi jinak kayak dari bayi begini. Coba kita atur-atur ya. Walaupun sudah tidak boleh berinteraksi dengan hewan liar, tapi pada kodratnya dulu manusia dengan hewan hidup berdampingan. Maka kalau manusia dengan hewan bisa berdamai satu sama lain dengan interaksi yang saling menyayangi, maka dunia ini akan jauh lebih indah. Bukan dengan nangkep di hutan, bukan dengan tembak-tembakin di hutan, tapi dengan kasih sayang, maka dunia ini akan jauh lebih indah dan lebih damai. Lestarilah alamku, lestarilah hewan-hewan di muka bumi ini. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.